Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Kabinet pekan ini. Jokowi menyebut pertemuannya dengan AHY yang juga putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono merupakan silaturahmi biasa. Ditanya soal perombakan kabinet, Presiden menyebut rencana pergantian pos menteri yang kosong termasuk Menteri Pertanian pada pekan ini. Ya biasa, ya pertemuan silaturahmi, berbicara hal-hal yang biasa lah kita bicarakan, ketemu dengan dengan partai. Mungkin minggu ini. Terima kasih teman-teman. Baru disiap. Pos apa saja Pak yang akan dirombak Pak? Pos menteri apa yang akan dirombak Pak? Pos Menteri Pertanian. Demokrat masuk Pak. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin petang kemarin. AHY bertemu Presiden Jokowi sekitar pukul 17.30 hingga menjelang pukul 6 sore. Mobil yang ditumpangi AHY masuk dan keluar melalui gerbang kompleks Istana Kepresidenan di Jalan Merdeka Utara. AHY masuk melalui pintu Bali, Arena Wisma Negara, samping Istana Merdeka. Apakah pertemuan antara Presiden Jokowi dan AHY di Istana Senin petang kemarin jadi sinyal Demokrat akan mendapat jatah kursi menteri? Jika benar, Demokrat akan mendapat kursi ini, ada kaitannya kah dengan dukungan Demokrat untuk Gibran sebagai cawapres? Kita akan ulas bersama dengan pengamat politik dari SMRC, Saidiman Ahmad. Selamat sore Mas Saidiman. Selamat sore. Mas Saidiman, kode yang ditampilkan Jokowi dan AHY ini mengarah sinyal kuat kalau Demokrat masuk kabinet, AHY jadi mentan. Iya, sebenarnya isu mengenai kemungkinan Partai Demokrat masuk kabinet pemerintahan Pak Jokowi kan sejak awal sudah muncul. Bahkan sebelumnya sudah ada mulai koordinasi atau pembicaraan dengan Puan Maharani sebelumnya, antara AHY dengan Puan Maharani. Bahkan ada rencana pertemuan SBY dan Megawati Soekarno Putri sebelumnya, tetapi kemudian itu tidak berlanjut. Dan saya kira kalaupun sekarang ada isu yang kuat bahwa Demokrat akan masuk kabinet ditandai dengan pertemuan AHY dengan Presiden Joko Widodo, saya kira itu bukan sesuatu yang mengejutkan karena sebelumnya sudah ada presiden itu, sudah ada tanda-tanda itu. Kemudian sekarang menjadi sangat menguat kalau kita lihat manuver atau pergerakan politik mutakhir mengenai calon presiden dan wakil presiden, di mana anak Presiden Joko Widodo, Gibran, itu didaulat oleh Prabowo Subianto untuk menjadi cawapres untuk mendampinginya. Dengan Gibran menjadi pendamping Prabowo Subianto, itu artinya perlu ada negosiasi atau ada insentif yang diterima oleh elit-elit partai politik yang selama ini mendukung Prabowo Subianto. Salah satunya adalah Partai Demokrat. Harus ada kompensasi atas tidak dipilihnya misalnya wakil atau katakanlah Ketua Umum Partai Demokrat menjadi cawapres. Oh, jadi bacaan Anda ini sebagai imbal balik bagi Demokrat karena all out dukung Gibran sebagai baca pres Prabowo? Saya kira bisa dibaca demikian kalau kita lihat dari momentumnya, bahwa sekarang ada pertemuan antara Joko Widodo dengan AHY. Saya kira ini momentumnya adalah momentum pendaftaran capres-cawapres dari kubu Prabowo Subianto. Dan karena wakil dari Partai Demokrat yang juga mendukung partai ini, mendukung Gerindra untuk mengusung Prabowo Subianto, tidak diambil, ya kita bisa baca salah satu argumen yang kita bisa kemukakan di sana adalah bahwa ini Partai Demokrat adalah satu-satunya partai parlemen yang sekarang mendukung Prabowo Subianto yang belum ada jatah kursinya di kabinet. Sementara Koalisi Indonesia Maju sekarang ini belakangan ini semakin kental terasa bahwa ini adalah koalisi
partai-partai yang mendukung pemerintahan Pak Jokowi. Jadi perlu ada hitung-hitungan semacam itu. Ini kalau Demokrat jadi masuk ke kabinet, ada imbas nggak pada peta persaingan Pilpres ke depan, Mas Adiman? Saya kira akan punya imbas, misalnya isu yang kita sering diskusikan belakangan ini, ada ketegangan atau ada jarak antara Presiden Joko Widodo dengan PDI Perjuangan misalnya, mungkin itu akan kembali mengemuka begitu ya, dengan masuknya tokoh partai yang selama ini oposan terhadap pemerintahan ke dalam kabinet. Apalagi misalnya jika Pak Joko Widodo kurang melakukan komunikasi misalnya dengan PDI Perjuangan di dalam menentukan ini, tentu ini akan menguat kembali isu tentang keretakan hubungan antara Joko Widodo dan PDI Perjuangan. Jadi menurut Anda ini PDIP tidak akan rela kalau Demokrat masuk kabinet, karena yang berdarah-darah membela Jokowi selama ini kan PDIP. Saya kira bukan soal rela atau tidak, tetapi apakah keputusan Presiden Joko Widodo memasukkan AHY misalnya ke dalam kabinet itu melalui koordinasi terlebih dahulu dengan PDI Perjuangan atau tidak. Nah, itu yang perlu kita lihat. Saya kira sebagian di PDI Perjuangan sebenarnya tidak ada persoalan dengan Partai Demokrat masuk kabinet, karena sudah ada komunikasi tadi yang saya kemukakan sebelumnya. Tetapi kalau kita lihat perkembangan mutakhir di mana anak presiden itu diambil, katakanlah ya, dipinang oleh Prabowo Subianto yang merupakan lawan atau kompetitor dari calon yang diusung PDIP, kalau ada hubungannya dengan itu, maka ini menjadi sedikit rumit sebetulnya. Apakah komunikasi antara Joko Widodo dengan partainya akan menjadi lebih akan tetap oke gitu dibanding sebelumnya? Saya kira itu yang butuh kita lihat, karena ada perkembangan mutakhir, yaitu merapatnya anak presiden ke Prabowo Subianto yang ini juga merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya kira faktor-faktor itu akan mempengaruhi hubungan antara presiden dengan PDI Perjuangan. Mas Saidiman, ini presiden apa yang akan timbul kalau manuver politik di Pilpres ini sampai berujung ke perombakan kabinet, sampai berujung masuk ke istana nih? Iya, ini bagian dari konsekuensi ya dari perubahan politik yang sangat cepat belakangan ini. Itu konsekuensinya. Tetapi sebenarnya mungkin kalaupun ada perubahan, sebenarnya perubahannya tidak akan total. Ada perubahan total begitu ya, karena kan sekarang yang lowong setidaknya ada satu kursi sebetulnya ya untuk kabinet, yaitu Kementerian Pertanian yang menterinya baru saja kena kasus korupsi. Saya kira itu saja ya. Tetapi secara umum sebetulnya kalau kita lihat secara lebih luas, kalau kita hubungkan antara pergerakan antara manuver politik partai-partai politik dalam rangka dalam isu capres cawapres, sebenarnya ada peluang juga sebetulnya partai-partai yang tidak mendukung calon yang diusung PDI Perjuangan maupun yang dekat dengan Joko Widodo, katakanlah PKB, kursi dari PKB dan juga Partai Nasdem. Ini kan koalisi ini juga akan menyuarakan isu mengenai perubahan dan mendukung calon yang selama ini oposan terhadap pemerintah. Saya kira itu juga terbuka juga kemungkinan untuk melakukan perombakan kabinet ke arah sana. Sebab ya ada 20% sebetulnya kursi di parlemen yang dikuasai oleh Nasdem dan PKB, yang itu juga potensial sebenarnya untuk kemudian dilirik untuk diubah begitu ya. Karena kan Partai Demokrat sekarang mengusung calon yang kira-kira dengan Gibran ke sana itu seperti menunjukkan bahwa Jokowi merestui juga Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden, dan ada satu partai di sana yang ada di parlemen dengan 9% di parlemen yang belum mendapatkan kursi kabinet.